hasil dari itu kita bergembira karena Presiden Jokowi pada peringatan Hari HAM tahun 2014 menyampaikan komitmen politiknya untuk menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu kemudian Komnas HAM mengundang berbagai pihak untuk mengumpulkan ide-ide dan gagasan melalui sebuah simposium bagaimana cara terbaik dan yang mungkin dilakukan untuk penyelesaian ini. Kita lanjutkan proses itu dengan melakukan lobby-lobby, antara lain melakukan pertemuan lebih dari 4 kali yang melibatkan Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Pak Jaksa Agung, Bapak Kepala BIN, dan Ketua Komnas HAM. Lebih dari 4 kali melakukan pertemuan-pertemuan untuk mendorong penyelesaian. Nah, dalam proses mendorong penyelesaian ini, yang diutamakan adalah spirit bahwa ini harus diselesaikan. Ini tidak boleh mandek. Kita tidak boleh membiarkan cerita kelabu di masa yang lalu menghantui terus-menerus perjalanan kita di masa depan. Itu spirit utamanya. Soal bagaimana formula penyelesaiannya, maka kemudian muncullah gagasan yang lebih moderat yang dikemas dalam skema penyelesaian rekonsiliasi. Ada beberapa hal yang disepakati. Yang pertama bahwa proses penyelesaian ini ditempuh dengan cara Indonesia. Satu. Yang kedua, tetap memperhatikan dan berpegang teguh kepada keadilan terhadap korban. Terhadap korban. Sekali lagi saya katakan terhadap korban, bukan kepada partai, kepada korban. Kemudian bahwa penyelesaian ini dilakukan tidak dengan jalan yang tunggal, tidak harus konsep kita ambil dari formulanya siapa, tetapi ini diproses sesuai dengan kriteria dan karakter kasus per kasus dan melalui pentahapan. Oleh karena itu kemudian mengerucut kepada pilihan yang waktu itu diputuskan di dalam pertemuan yang juga dihadiri 7 pimpinan lembaga yang tadi saya sebut di kantor Menko Polhukam, dan kemudian menugaskan kepada Pak Agus untuk memulai langkah awal sekali dengan melakukan simposium, langkah kecil dalam rangka mendapatkan gambaran berbagai versi sejarah tentang peristiwa 65. Jadi memang kita awali dengan kasus 65. Dan spiritnya, Bung Karni, adalah bagaimana ini diselesaikan dengan rekonsiliasi. Oleh karena itu spirit rekonsiliasi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus seharusnya menjadi spirit kita semua. Artinya tidak kemudian agak menyimpang dari spirit itu. Saya memang agak terkaget-kaget juga dengan perintah dari Presiden ya kepada Kapolri dan juga kepada Panglima TNI untuk melakukan penegakan hukum dalam suasana yang kami pahami sedang menuju kepada konsensus nasional rekonsiliasi. Nah, seharusnya suasana yang dibangun lebih ke suasana friendship ya, persahabatan, saling terbuka, dan mengembangkan suasana yang lebih demokratis, sehingga upaya untuk menyelesaikan cara Indonesia ini bisa didorong dan bisa mencapai hasil, sehingga kita sebagai bangsa bisa segera mengakhiri beban sejarah ini
dengan lebih cepat, ya, tanpa memunculkan problem-problem baru. Nah, yang sangat kami sayangkan adalah bahwa perintah dari Kapolri dan juga dari Panglima TNI tidak disertai dengan juklak dan juknis yang memadai, guidance yang memadai, sehingga yang kami tangkap apa yang terjadi di lapangan kemudian adalah apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, di mana satu, implementasi dari penegakan hukum itu menjadi tercerabut dari spirit demokratisasinya. TAP MPR nomor 25 tahun 66 itu diperbaharui pada tahun 2003 dengan satu spirit yang tadi sudah disampaikan, bahwa implementasinya harus menghargai norma-norma hukum, spirit demokrasi, dan human right. Itu spirit demokratisasinya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 27 yang juga mau ditegakkan, menurut Pak Profesor Muladi sebagai orang yang menandatangani undang-undang itu, beliau mengatakan bahwa spirit dari undang-undang itu adalah demokratisasi dari undang-undang anti subversi pada masa yang lalu. Nah, oleh karena itu guidance penting untuk bekal para aparatus di bawah, sehingga tidak kemudian mereka disalahkan lagi oleh kita-kita, ya. Kemudian yang kedua juga Presiden merintahin laksanakan hukum, nggak perlu juklak dan juknis lagi, pasalnya langsung diterapkan. Bahwa kalau itu salah, ya salah yang merintah, bukan salah aparat di lapangan. ya. Kalau hukum disuruh tegakkan. Iya, tetapi implementasi penegakan hukum, Pak Karni, itu juga harus mengikuti koridor-koridor hukum. Saya sepakat bahwa hukum sebagai panglima, ya. Tadi disampaikan ada akses di situ. Karena tidak ada kejelasan juklak dan juknis, maka kemudian undang-undang kalau ini, semua pasal pidana kita bikin juklak juknis, nggak jalan hukum itu, Pak. Tapi akses di lapangan kan terbukti Itu soalnya, ada. Pak, bahwa akses itu kan reaksi dari publik aja, Pak. Ya, karena kebetulan itu politik, reaksi publiknya ada, Pak. Kalau yang kita tangkap itu pemerkosaan, publik tenang, malah tepuk tangan. Itu ekses juga, Pak. Tapi ekses tepuk tangan. Ya. Akses yang saya maksud adalah bahwa pasal itu, ya, kemudian dipraktekkan dengan sangat longgar, Pak Karni. Jadi pasal itu kemudian menjadi semacam pasal karet yang bisa digunakan secara... Kalau menurut saya bukan pelaksananya longgar, Pak. Pasal itu sendiri mencakup segala bentuk, dia bilang. Jadi apapun bentuk dari simbol-simbol Tetapi prinsip komunis hukum, Pak bisa Karni, ditindak. itu kan ada lex scripta, ya, dan ada lex verta, ya, yang bahwa satu pasal itu tidak bisa ditafsirkan secara serampangan. Artinya harus sesuai dengan bunyi pasal itu. Nah, untuk itu maka kemudian kita bisa merujuk, antara lain adalah soal penjelasan. Ya, misalnya di dalam penjelasan ini, Pak Karni, yang dimaksud dengan komunisme, Marxisme, Leninisme adalah paham atau ajaran Karl Marx, ya, yang terkait dengan dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan lain-lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan merujuk kepada penjelasan ini, ya, jika itu diimplementasikan di lapangan, maka seperti gambar-gambar, ya, gambar-gambar T-shirt itu tidak akan kemudian menjadi sasaran dari sweeping. Jadi saya tetap berpendapat bahwa
bahwa mencari kejelasan tentang substansi larangan itu implementasi yang dilakukan berlebihan, kira-kira begitu. Ya. Ya, baik.